Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Dede Nugraha di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Di episode kali ini kita mau bincang-bincang seputar mager malas gerak. Bagaimana sih cara agar enggak malas, juga termasuk ya dalam kaitan dengan ibadah, gimana agar ibadah yang kita laksanakan enggak malas. Insya Allah nanti kita akan bincang-bincang dengan tamu yang spesial di episode kali ini, yaitu adalah Robby Rock. Siapa tuh Robby Rock? Nanti kita akan bincang-bincang ya. Alhamdulillah. Acara ini bisa membantu. Alhamdulillah, teman pergi kita udah bareng sama Robby Rock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar nama Robby Rock itu udah nggak asing ya. Asli apa palsu nih ya? Apakah mirip Candil? Harus coba dulu. Itu dulu. Oke, ya boleh. Rocker juga manusia. Ini dari teman-teman pasti udah nggak asing sama Robby Rock ya. Saya sering kepoin Akang nih di Trio Gorowok. Oke, sama Irawan Care, sama Reza Kuburan Band ya. Dan cover lagu-lagu Ami itu udah keren banget kan? Karena Ami itu inspirasi juga, tapi gimana nih, idola lah. Idola ya. Itu Kang gimana bisa nada yang tinggi khas suara rocker? Emang suara rocker gitu? Emang bawaan itu Kang? Sebenarnya sim kuring mah tetiasa nyanyi sebenarnya Pus. Keluarga saya emang keluarga main bola. Tapi awal-awal olahraga lah intinya. Iya. Mungkin dari salah gaul awalnya itu. Terus jadi resep nyanyi. Akhirnya dari keluarga saya dikucilkan karena saya disukain olahraga nggak bener lah. Iya. Suka bernyanyi dikucilkan. Tapi setelah jauh dari orang tua, tapi karena rezeki Allah yang ngatur, sekarang bisa. Alhamdulillah. Sekarang sukses ya. Bukan rocker gagal kayak di pemain pensiun. Bukan rocker gagal. Wawan itu. Ini betul-betul kenyataannya mah suksesnya, bukan gagal. Itu mah inilah apa skenario. Tapi saya pas denger ada skenario itu, saya langsung senyum sendiri. Kenapa? Rocker gagal karena kan COVID. Terdampak ya. Oke Kang, kita mau berangkat Berangkat? Skuy istiqomah. Baik teman pergi juga Kang Robby nih, biar perjalanan kita berkah, aman, selamat. Kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman pergi yang Allah muliakan, kita mau bincang-bincang sama Kang Robby Rocker. Penampilannya keren banget ini ya. Lihat bajunya. Tulisannya naon itu? Gurame Edan. Kemarin waktu sama Kang Dino Kuburan juga pecel lele sininya. Pecel lele. Unik-unik ya. Araneh unik antik ya. Orang Sunda namanya. Tapi orang unik tuh emang diminati yang kreatif gitu kan. Awet ngora Ustaz. Kita mau ngebahas tentang ini nih Kang, melawan malas atau mager mungkin kata anak-anak remaja sekarang ya, malas gerak. Kalau bicara mengenai setiap kita ini pasti pengen hidupnya sukses ya. Orang sukses itu adalah orang-orang yang rajin dalam berusaha, berikhtiar. Saya kira nggak ada sukses kemudian disertai dengan kemalasan. Justru kalau malas hasilnya adalah kegagalan. Dan kalau kita bertanya kepada setiap orang,
pengen gagal atau pengen sukses hidup itu, pasti semua adalah sukses. Seorang Robbie Rocker juga saya yakin beliau ini karena rajin gitu kan, rajin ngonten di YouTube gitu kan, rajin berlatih gitu ya, sehingga alhamdulillah karya-karya seorang Robbie Rocker kemudian bisa diterima oleh masyarakat luas. Dan ini adalah buah dari kejujuran, buah dari ketekunan ya, buah dari ketekunan seorang Robbie Rocker dalam menjalani kehidupan. Nah, begitupun dalam kaitan dengan ibadah ya, teman pergi. Jadi kalau kita pengen hidup kita tuh berakhir pada kehidupan yang nyaman, yang selamat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, ya tentu kita jangan sampai bermalas-malasan dalam beribadah ya, salatnya, saumnya, kemudian amalia sedekahnya gitu ya. Kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan harus dilakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan ya. Ketika kesungguh-sungguhan itu ada, mujahadah, maka insya Allah maka hasilnya pun akan kita raih. Bahkan kebahagiaan yang diraih ini bukan hanya kelak pas pulang aja ke akhirat, yaitu surganya Allah. Kita di dunia pun akan meraih kebahagiaan. Kalau seorang karyawan yang kerja di perusahaan, dia itu rajin, Kang. Oh, pasti presiden direktur akan memberikan penilaian kinerja yang bagus. Ya, pasti bukan hanya di akhir tahun saja, setiap bulan dia akan mendapatkan apresiasi dari dunungan dari pimpinan. Karena kerjanya bagus. Seorang mahasiswa yang rajin, getol, belajarnya bukan ikut konsep SKS, sistem kebut semalam jelang mau ujian baru ngapalin, enggak. Tapi setiap kali mau belajar, setiap kali selesai belajar, dibaca lagi, dipelajari lagi gitu kan, difahami lagi. Begitu mau ujian, santai gitu ya, santuy. Kenapa? Karena memang sudah ada persiapan. Sehingga kalau rajin, maka hasil yang diraih adalah prestasi yang terbaik, nilai yang bagus, dan itu yang tentu kita inginkan dalam setiap kehidupan kita ya. Dalam semua lini kehidupan pasti kita pengen meraih keberhasilan ya, tentu dengan ketekunan itu adalah jalan untuk kita meraih itu semuanya. Ini sebagai pembuka lah. Nanti pembuka, nanti penutupnya harus ada 1 sampai 20 lagu lah dipersembahkan untuk teman rocker, teman pergi. Kang, kalau bicara mengenai malas gerak atau melawan malas nih, dari Akang punya pengalaman nggak, Kang? Pengalaman paling malas itu pasti banyak ya, Ustadz. Mungkin yang saya nggak usah malu mungkin kalau bertanya ya. Ini kalian depan Ustadz ya. Yang malas itu biasanya dari ibadah ya, subuh. Kenapa ya setiap orang ya, kalau subuh itu malas gitu berlawan. Salat subuh. Ya, salat subuh ya, salat subuh ya. Jadi awalnya itu kita udah bangun, tapi udah bangun mau ke air atau mau wudu. Iya. Biasanya itu suka tidur lagi, terus jajannya 6:30 gitu dah. Seberang. Tapi dah tersolat lebar gitunya, dah masalah diterima nggak terima, yang penting saya udah ibadah gitu. Betul. Itu. Ya, kalau kondisi posisinya kesiangan ya, bukan disiang-siangkan, posisinya kesiangan, tidak disengaja, maka sholatlah ketika memang kondisi Kang Robi bangun ya. 6:30 misalkan, karena memang capek, lelah, ternyata kegiatan semalam, qadarullah nggak ada niatan bangun siang ya. Niatan mah semua kita pasti tulusnya pengennya adalah sholat di awal waktu gitu ya. Qadarullah mah bangun pas 6:30, jam 7. Tadi bagus banget yang dilakukan oleh Kang Robi, sholat gitunya, sholat subuh gitunya. Ketika posisinya adalah bagaimana caranya untuk kita melawan malas, sholat subuhnya juga termasuk kadang sholat isyaknya gitu kan, sholat yang lain juga kadang jadi malas. Maka cara yang terbaik untuk kita menghilangkan sifat, juga bisa dibilang ini penyakit ya, malas tersebut, adalah kita berdoa kepada Allah, kita memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat malas. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW sering berdoa agar dihindarkan dari sifat malas, salah satunya ya. Ini hadisnya Sahih Bukhari, disebutkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasal wal jubni
wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kesusahan, kesedihan, kelemahan, wal kasali, dan kemalasan, ketakutan, kekikiran, terbelit utang, dan ditindas orang lain. Jadi cara kita agar menghindari ataupun melawan sifat malas ini adalah, yang pertama adalah berlindung kepada Allah, minta petunjuk Allah agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat malas, termasuk sifat malas sholat subuh di awal waktu. Iya, tapi saya mau nanya lagi. Masalah malas itu kalau di suasana tempat bisa ngaruh nggak? Misalnya saya kalau di rumah kan, kalau di Jemberung pokoknya malas, tapi kalau di rumah orang lain semangat. Misalnya suasana kayak di rimba atau pegunungan gitu. Iya. Melawan, kalau misalnya mau ibadah, ngelawannya kayak gimana? Tapi itu malas gitu, kalau suasananya ngaruh nggak itu? Ya, bicara mengenai suasana, lingkungan ya, betul ngaruh banget ya. Ngaruh ya. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, bahkan lingkungan terdekat kita, teman-teman kita pun itu akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Yeah. Jadi malas enggaknya juga pengaruh terhadap lingkungan pergaulan kita. Kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Seseorang ini tergantung kepada agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu, maka perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Ketika kita berkawannya dengan teman-teman yang enggak malas gitu kan, ingetin aja, Rob, sholat Rob. Robi sholat, udah waktunya nih, bismillah, langsung ambil air wudu, sholat. Alhamdulillah kan diingatkan ya. Tapi ketika posisinya, mohon maaf, pergaulan kita adalah pergaulan yang memang jauh dari Allah gitu. Nanaonan sih sholat. Nah, mungkin ada kalimat tersebut ya. Udahlah, ini sok soleh pisan, sholat jika jelema nu bener gitu ya. Nah, ada kalimat-kalimat seperti itu, maka lama kelamaan kita pun akan terpengaruh ketika kualitas iman kita yang nggak baik. Tapi kalau kualitas iman kita baik, bukan diwarnai oleh pergaulan lingkungan, tapi kita yang mewarnai, ngajakin orang, ayo nanti manfaatkan ya kesempatan ya, sepertiga malam daripada begadang tepuku ya, orang saling ngelingan ya, saling mengingatkan ya, saling ngelingan ya. Ini yang memang jadi PR bersama gitu ya, agar kita terhindar dari sifat malas ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu sangat mencintai kepada hamba-hambanya yang rajin, yang getol, yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Kang Rocky deh. Kang Robi. Nggak abdol, nggak asik kalau ada Kang Robi ngonten bareng. Ini sebetulnya Kang pengalaman yang sangat berharga banget. Saya bisa bareng Kang Robi. Karena dulu waktu launching Riket saya datang loh Kang. Oh gitu Pak Ustaz? Akang mah tak apalnya. Kita sana sama-sama, tapi langsung degan. Oke, ketika mau di kontak ini ada sama Ustaz Sentita anu. Sentita ngaji. Pas sana bisa saya nganting. Ngegerewe kali katanya. Kang, kalau boleh nih, teman pergi juga penasaran ya dengan Rocky dengan Robi Rockernya disingkat. Pernah lihat juga ya teman-teman ya, dan masih ada saya kira di YouTube-nya itu 5 tahun yang lalu, Aspal tuh ya. Oh iya, Aspal. Asli 5 tahun ya. Itu ya, sama Candi langsung kan ya? Sama Candi langsung. Oke. Ya. Dan menang kan? Alhamdulillah. Sebenarnya itu iseng ya. Iseng tapi berbuah hasil. Laras pisannya. Alhamdulillah. Boleh nggak Kang buat teman pergi nih? Kan kata Rasulullah, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan dia gitu sedekah. Ini Kang sedekah suara aja. Boleh siap. Ini sedekah suara sama nyanyi atau berteriak? Kan sekarang mah lagi musim Semarang. Oh, gitu kan. Berarti nyanyi double ya berartinya. Boleh lah. Mau rocker juga manusia atau mau napas cinta atau apalah, bebas. Korea. Oke, assalamualaikum Wilujeng. Nontonnya di channelnya Mabruk TV ya. Sebenarnya saya itu mirip aja ya. Nggak tahu nih netizen mendengarkan suaranya.
Rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Semarang, 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 Semarang. Aji. Karena kenapa disebut Semarang? Mungkin saya sekarang main berperan di Preman Pensiun 5 ya. Masih tayang ya. Di terminal kah? Terminal ya. Saya berteriak-teriak gitunya. Dan di PP baru yang kelima. Baru yang kelima. Jadi yang kelima ini banyak talent-talent baru ya. Banyak talent baru. Alhamdulillah. Dan ada yang senior juga masih ada sih. Senior masih ada ya. Dan Preman Pensiun ini menjadi sitkom ya, sinetron komedi yang menginspirasi ya. Nggak jauh sih syutingnya dari terminal, pasar gitunya ya, kehidupan sehari-hari. Dan yang menarik memang dari sejak pertama sampai sekarang masih bertahan ya. PP 1, 2, 3, 4 dan sekarang yang baru 5. Jadi bisa nontonin Akang juga nih. Dan bisa kepoin Instagramnya. Instagramnya apa nih Kang? Instagramnya @robirock26. Robirock26. Nah, di sana ada cuplikan Akang waktu acting ya. Syuting. Promo. Kang Wawan kadek. Nah, tah aya Robi teh dipilari teh Wawan, sanes Robi. Kalau Wawan mah dari peran aja gitu, Robi mah namanya sendiri ya. Tapi itu perasaan gimana Kang bisa main di PP itu Kang? Bunga pisan, alhamdulillah pisan karena saya penggemar PP juga ya Kang dari satu, apalagi keluarga juga lah. Ngikutin ya? Ngikutin ya. Terus deket-deket, terus waktu kemarin sebelum puasa ada callingan ya, alhamdulillah saya itu lagi syuting Kang itu sebenarnya pas di calling. Syuting apa? TVRI. Oh. Saya kan sekarang diambil sama bandnya dulu Timlo. Iya Timlo. Timlo masih ada? Masih ada. Sekarang namanya diganti dari The Extreme ya. Saya udah hampir ada 5 tahun lah. Iya. Sama The Extreme. Waktu itu saya lagi syuting di TVRI on air. Tapi tapping waktu itu ada callingan. Ini ada tawaran gini. Casting atau langsung? Waktu itu saya casting sama. Casting. Semuanya nggak, peran yang di Preman Pensiun itu nggak ada yang murni, nggak casting, semuanya casting. Semua casting ya. Ya, karena di PP itu jadi diri sendiri, terus apa ya, intinya nggak ada yang dari lewat belakang, semuanya casting. Maksudnya butuh nama manehna anu tapi tetap di casting. Nah itu yang kerennya lah. Siap. Waktu itu saya di Jakarta, saya tahu nggak sih ada syuting nih gini. Saya izin pamit dari tekstil. Akhirnya teman-teman dari Jakarta support lah. Akhirnya teman-teman ya udah silakan aja, itu bagus gini susah lagi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang sampai tayang ya. Udah 22 episode ya. Jadi yang awalnya penonton jadi pemain ya. Nah itulah rezekinya. Rezeki bener. Udah rajin tuh untuk males ya. Kalau males mah nggak akan berhasil. Yang intinya mah mungkin kerasa sama saya itu bersilaturahmi ya. Nah betul. Sewarginya, dulurnya. Kita semuanya pasti butuh uang lah, tapi kita bersilaturahmi, mikirnya cari pekerjaan. Kalau uang mah belakangan mungkin kalau aku ya. Silaturahmi kayak begini kan, silaturahmi sama Ustaz saya bisa. Mungkin nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu. Mohon budak saya nyunatan Akangnya. Oh siap Kan juga bayarannya mahal ya. Santai ya betul, silaturahmi ya kan. Ya, silaturahmi itu memperluas rezeki juga. Laras pisan itu umur kita jadi berkah ya, Masya Allah. Ini nggak akan habis nih kalau ngobrol terus sama Robi Rocker. Pokoknya kepoin YouTube-nya juga ada ya, Robi Rock. Ada ya. Robi Rock Channel. Itu yang lagu motor Honda baru. Motor Honda itu lagu Akang ya? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Oke. Baru itu. Udah lama sudah lama, itu proyekan sih, proyek ya. Oke, teman-teman. Saya kira itu dulu aja ya untuk episode kali ini. Seru banget ngobrol bareng Robi Rocker. Dan mudah-mudahan program ini menjadi program yang bermanfaat
buat teman pergi. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe Mabruk TV. Juga Kang Robinnya juga jangan lupa ya. Oke, saya mau teriak dulu nggak apa-apa ya? Boleh Kang, sing tarik atau. Jangan lupa subscribe, like, and comment Mabruk TV ya di YouTube. Oke, kalau nggak subscribe itu tandanya kamu tidak sayang sama Mabruk TV ya. Ini channel yang paling bagus, paling keren di dunia akhirat. Sukses terus, amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.